Halo guys, kembali lagi bersama saya Sartika. Ada peribahasa yang sering kita dengar sejak kita kecil, yaitu kasih ibu sepanjang jalan dan kasih anak sepanjang galah. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana besarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana seorang ibu bisa berubah menjadi apapun jika itu berhubungan untuk keamanan dan keselamatan anaknya. Inilah kisah yang akan kita bahas hari ini mengenai bagaimana besarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu yang tanpa takut menuntut balas dan juga keadilan atas anaknya. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya, yuk. Wanita luar biasa yang akan kita bahas hari ini adalah Miriam Rodriguez. Dia adalah ibu dari 3 orang anak. Anak sulungnya bernama Azalea, putra keduanya bernama Louis, dan juga anak bungsunya bernama Karen. Keluarga Rodriguez ini tinggal di sebuah kota yang tidak terlalu besar bernama San Fernando di Tamaulipas, Mexico. Namun reputasinya sangat besar dan terdengar di mana-mana. Ini bukan reputasi baik, melainkan reputasi atas tingginya tingkat kriminal, kejahatan, dan penculikan di kota tersebut. Bahkan nih guys, pada tahun 2011, di kota ini dilaporkan terjadi sebuah pembajakan bus. Ada beberapa bus yang dibajak dan itu total ada ratusan warga yang disandra atau diculik. Kemudian para laki-lakinya dilaporkan dipaksa untuk bertarung gaya gladiator itu sampai meninggal. Dan para wanita ataupun anak-anak itu mengalami kekerasan yang mengerikan. Kemudian pada akhirnya di tahun yang sama, di tahun 2011, pemerintah menemukan adanya sebuah kuburan massal yang berisikan sekitar 200 orang kurang lebihnya dan diperkirakan ini adalah korban pembajakan bus yang terjadi sebelumnya. Nggak cuma itu guys, penemuan kuburan massal ini pun tidak hanya terjadi sekali itu saja, namun sudah cukup sering terjadi, sehingga keadaan yang mengerikan ini membuat warga-warga di San Fernando mulai merasa ketakutan dan ada banyak restoran dan juga bar-bar yang tutup secara permanen di kota itu, dan tidak sedikit juga warganya yang memilih untuk mengungsi atau pindah ke kota lain. Nah, balik lagi ke keluarga Rodriguez, putra mereka yang bernama Louis itu memilih untuk pindah dari kota itu. Ia pindah ke kota yang bernama Ciudad Victoria, sedangkan 2 putrinya tetap tinggal bersama ayah dan ibunya di kota San Fernando. Untuk kebutuhan hidupnya, keluarga Rodriguez ini memiliki sebuah toko topi koboi guys. Nah, dan juga putri bungsu mereka yang bernama Karen, itu dia selalu membantu ibunya toko koboi mereka. Hingga pada 23 Januari 2012, Karen ini sepulang dari toko setelah selesai membantu ibunya, itu dia mengendarai truknya. Ternyata ada 2 truk lainnya yang kayak mepet kiri kanan mobil si Karen ini pas dia berada di persimpangan jalan. Kan udah dipepet gitu, otomatis mobil Karen ini nggak bisa jalan dan berhenti. Kemudian turunlah 2 laki-laki bersenjata. Salah satunya naik ke mobil Karen dan membawa Karen ke rumahnya. Dibawa pulang ke rumah si Karen itu, Karennya diikat dan menunggu orang tuanya untuk pulang. Tujuannya untuk meminta tebusan, mereka dapat uangnya dan segera pergi gitu guys. Tapi ternyata yang saat itu datang ke rumah itu bukanlah yang mereka harapkan. Yang datang ke rumah saat itu adalah temannya si Miriam, ibunya Karen ini, untuk memperbaiki truknya si Karen. Kagetlah ini si penculikan karena yang datang bukan yang mereka harapkan. Karena kaget, ini teman yang datang tadi juga ikut disandra dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Tapi tidak lama setelah itu, yang si temannya Miriam, temannya ibunya ini tadi, dilepaskan kembali. Tak lama setelah itu, Miriam menerima telepon dari penculik Karen yang meminta uang tebusan ribuan dolar. Tentu saja demi keselamatan anaknya, pasangan Rodriguez ini tidak membantah dan mereka menyanggupi ini permintaan penculik itu. Oh, mereka minta ribuan dolar, oke. Mereka sanggupi dan mereka langsung pergi ke bank di kota tersebut untuk mengajukan pinjaman. Karena di kota ini sudah sering sekali terjadi penculikan yang meminta tebusan seperti ini, pihak bank pun udah menyediakan sebuah pinjaman khusus untuk
uang tebusan loh guys. Jadi itu tidak dipersulit oleh bank. Keluarga Rodriguez tadi, suami istri datanglah ke bank minta uang, ini anak saya diculik, saya butuh uang $2.000, dikasih oleh bank, dan kemudian berikutnya mereka mengikuti instruksi yang dikasih oleh penculik tadi. Penculik itu bilang, kamu bawa uangnya ke fasilitas kesehatan terdekat di sini, ada kayak klinik kesehatan gitu. Taruh uangnya di sana, kemudian kalian tunggu instruksi berikutnya di pemakaman dekat-dekat sini. Ada pemakaman di dekat lokasi itu juga. Jadi mereka disuruh tunggu ke pemakaman tersebut untuk instruksi berikutnya. Dilakukanlah oleh si pasangan Rodriguez ini. Mereka ambil uangnya dari bank, bawa ke tempat fasilitas kesehatan tadi, ke klinik kesehatan tadi, ditaruhnya uangnya di sana, dan mereka pergilah ke pemakaman terdekat untuk menunggu instruksi berikutnya. Mereka tunggu terus, ini telepon dari penculiknya. Mereka tetap berusaha untuk sekooperatif mungkin demi keselamatan putri mereka Karen. Tapi tetap mereka tidak menerima telepon dari penculik tadi untuk instruksi berikutnya mengenai pembebasan putri mereka Karen. Walaupun uang mereka dibawa kabur dan putrinya belum juga dibebaskan, keluarga Rodriguez ini mereka belum menyerah. Mereka tetap mencari cara bagaimana anaknya Karen bisa kembali kepada mereka. Kemudian ada seorang anggota kelompok mafia lainnya yang bernama Sama itu menghubungi keluarga Rodriguez. Dia bilang gini, saya bukan penculiknya Karen, tapi saya bisa membantu untuk membebaskan Karen, katanya kepada Miriam saat itu. Si ibu yang sudah sangat putus asa, sudah melakukan berbagai cara untuk membebaskan anaknya, tentu saja, oh ini artinya ada titik terang untuk bisa membebaskan anak kita. Kayak gimana nih caranya agar Karen bisa bebas? Sama ini bilang, oke, saya bantu untuk membebaskan anakmu Karen, tapi dengan imbalan senilai $2.000. Kasih saya $2.000, saya bantu nih si Karen untuk kembali kepada kamu. Keluarga Rodriguez ini tanpa berpikir panjang, oke, yang penting anak saya kembali dengan selamat, kami bisa berkumpul kembali. Namun sayangnya pun si Sama ini ternyata juga menipu keluarga Rodriguez, karena uangnya dibawa kabur dan Karen pun tetap tidak kembali kepada Miriam dan suaminya. Setelah berminggu-minggu upaya yang dilakukan oleh keluarga Rodriguez ini, akhirnya pada suatu pagi, Miriam turun dari kamarnya dan berkata kepada anak sulungnya Azalea, sepertinya ini Karen tidak akan kembali lagi, katanya gitu. Tapi, saya tidak akan pernah beristirahat sampai menemukan siapa penculik Karen. Aku akan memburu mereka satu persatu hingga akhir hayatku. Gitu kata Miriam kepada anak tertuanya Azalea. Sejak Karen diculik pada 23 Januari 2012 tadi, itu Miriam kan udah lapor ke polisi. Tapi dia merasa tidak banyak hasil yang ia dapatkan dan tidak ada banyak updatean yang ia terima dari anggota kepolisian. Sehingga ia memutuskan dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Hingga Miriam pun dia melakukan berbagai macam petunjuk dengan berbagai cara yang ia lakukan. Dikumpulkannya lah informasi satu persatu, dicatatnya semua informasi sedetail mungkin. Hingga akhirnya ia bisa mengumpulkan informasi dan mencari keberadaan anaknya di sebuah peternakan yang terbengkalai di tahun 2014. 2 tahun setelah terjadinya penculikan Karen. Di sanalah ia menemukan sisa-sisa kerangka anaknya Karen. Bagaimana hancurnya hati seorang ibu karena dia sudah berusaha sekuat mungkin apa yang diminta sama si penculik tadi itu dituruti. Minta uang, oke, kamu ini diikuti semua instruksi dari penculik anaknya, tapi sayangnya anaknya tetap tidak selamat. Mereka tetap membunuh Karen. Dan tidak hanya itu guys, di tempat ditemukannya kerangka Karen ini ternyata masih ada hal yang mengejutkan. Setelah Miriam menemukan syal anaknya di sana, dia meminta kepada polisi ini, aku udah nemuin syal anak aku di sini, aku mohon dilakukan investasi kedua, kata si Miriam. Dilakukanlah investasi kedua oleh pihak kepolisian, dilakukan penggalian di sana, dan ternyata di tempat si Karen tadi ditemukan, polisi juga menemukan sebuah kuburan massal. Melihat kerangka anaknya yang ditemukan di daerah kuburan massal, Miriam langsung mikir nih, ini kayaknya pelakunya adalah kelompok mafia katanya.
Setelah Miriam bertekad nih, dia akan membalaskan dendam anaknya Karen, dia akan memburu satu persatu penculik anaknya Karen. Miriam membuat identitas palsu, dibikinnya identitas palsu, rambutnya dipotong, dia cat, pokoknya dia ubah penampilannya. Dia memulai investigasinya dari Sama, karena Sama satu-satunya nama yang diketahui, dan Sama juga pernah berjanji kalau dia akan membantu penyelamatan Karen, dan juga kan Sama bilang kalau dia adalah anggota kelompok mafia. Jadi kayaknya Sama ini adalah jalan masuk dia nih untuk bisa mengetahui siapa pelaku penculikan anaknya. Tapi sebelum dia menetapkan Sama ini sebagai targetnya, Miriam harus memastikan dulu nih Sama ini sebenarnya benar-benar terlibat apa enggak dalam penculikan si Karen. Dikonfirmasinya lah ke temannya yang sebelumnya datang ke rumah untuk memperbaiki mobil yang ikut diculik kemudian sama Karen itu. Tapi yang kan dia dibebaskan, tapi Karen enggak. Nah, dikonfirmasi, kamu kenal enggak orang ini, ciri-cirinya seperti ini, apakah dia ikut serta pada sewaktu Karen diculik, kamu ada lihat dia enggak? Teman si Karen itu bilang, oh iya saya lihat dia ikut dalam melakukan penculikan Karen. Nah, ini artinya adalah nama pertama kita, kata Karen seperti itu, dan dia mulailah penyelidikan dari Sama. Dimulainya lah investigasinya melalui media sosial oleh Miriam, hingga dia menemukan sebuah foto yang mirip dengan Sama di Facebook. Di foto itu ada seorang wanita berfoto dengan laki-laki yang dia rasa itu adalah Sama. Wanita yang ia lihat di foto itu sedang menggunakan seragam sebuah toko es krim. Dicarinya lah toko es krim itu, kan ada nama toko es krimnya di seragam wanita itu. Dicarinya lah toko es krim itu di mana lokasinya oleh Miriam, dan ia berhasil guys. Ternyata toko es krim itu berada di kota Ciudad Victoria, kota tempat anaknya Louis tinggal pada saat itu. Jaraknya hanya 2 jam dari San Fernando. Nah, dia udah tahu nih lokasi tokonya di mana. Pergilah Karen ke Ciudad tadi. Dengan sabar Karen pun memulai pengintaiannya. Tuh duduklah dia di mobilnya di depan toko es krim, agak jauh dari toko es krim tersebut. Diintai di situ selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya Karen bisa menyimpulkan bahwa wanita ini adalah pasangannya si Sama. Setelah Karen tahu bahwa ternyata wanita ini adalah pasangannya Sama, dia melanjutkan investigasinya dengan menyamar sebagai pegawai dari Kementerian Kesehatan, guys. Mulailah dia itu door to door mengumpulkan informasi dari rumah-rumah sekitarnya. Dikumpulkannya lah itu guys, informasi sekecil apapun itu dicatat oleh Miriam. Dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti untuk menangkap si Sama tadi. Setelah dia menginterogasi semua orang di sekeliling Sama, mulai dari tetangga-tetangganya, kerabat, sepupu, hingga neneknya pun, terkumpullah banyak informasi oleh Miriam yang bisa dijadikan bukti. Dan dibawanya lah ke polisi bukti tadi oleh Miriam, guys. Dan bukti itu dinilai cukup, diterbitkanlah surat untuk penangkapan oleh polisi. Namun sayangnya ketika polisi hendak menangkap Sama pun ternyata telah menghilang tanpa jejak. Untungnya, ketika anaknya Louis yang tadi juga tinggal di Ciudad itu hendak menutup tokonya, ini Louis lihat, itu kayaknya si Sama yang lagi dicari sama mamanya, yang tiba-tiba menghilang saat akan ditangkap oleh polisi. Untunglah si Louis ini gercep dia guys, langsung ditangkapnya Sama dan diikat di dalam tokonya oleh si Louis. Langsunglah dipanggilnya mamanya dan mereka menginterogasi si Sama. Dari sinilah akhirnya mereka mendapatkan nama lainnya, yaitu Zapata Gonzalez. Jadi setelah mereka interogasi Sama, mereka panggil lagi polisi, dan masuklah satu ke dalam penjara. Kemudian mereka melanjutkan investigasinya terhadap yang bernama Zapata Gonzalez. Di sini Miriam cukup dikejutkan karena ternyata Zapata Gonzalez ini masih berusia 18 tahun. Agak gimana gitu perasaannya, anak usia 18 tahun sudah terlibat dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan. Tidak butuh waktu lama bagi Miriam, dia pun berhasil menangkap Zapata Gonzalez. Dan mereka interogasi lagi nih guys, dari Zapata inilah akhirnya mereka mengetahui lokasi di mana Karen berada. Yang sebelumnya sudah kita sebutkan di sebuah peternakan yang terpengkalai. Di Miriam menggali lokasi yang disebutkan oleh Zapata dan dia berhasil menemukan scarf milik Karen, hingga akhirnya dia minta investigasi kedua oleh pihak kepolisian.
Kemudian nih si Zapata udah ditangkap, masukin ke penjara lagi. Nah, dari situ dia juga mendapatkan nama-nama lainnya. Target berikutnya itu ditangkap oleh Karen ketika dia sedang berjualan bunga di tepi jalan. Di saat Miriam hendak mau menangkap si targetnya ini, dia lihat tanpa sengaja nih targetnya lihat, itu kayaknya si Miriam yang mamanya Karen yang dia culik sebelumnya itu. Pas dia mengenali muka Miriam, dia langsung kabur, guys. Dia berusaha melarikan diri, tapi untungnya Miriam berhasil menangkapnya. Nah, pas saat itu Miriam berhasil menjatuhkan si targetnya ini dan menodongkan pistol ke lehernya. Kalau kamu bergerak, aku akan membunuhmu, katanya. Setelah itu, polisi datang dan si target ini masuk lagi lah ke penjara. Dan juga target Miriam berikutnya bernama Enrique Flores. Informasi yang diperolehnya oleh Karen, dia tahu kalau Enrique ini sekarang dia rajin ke gereja. Entah untuk menebus dosanya atau bagaimana, atau hanya sekedar kedok. Tapi akhirnya Karen pergilah itu, dicari taunya gereja si Enrique ini di mana, dan dia juga ikut pergi ke gereja itu. Diperhatikannya nih dan dipelajari bagaimana kebiasaan Enrique di sana, dan dia lihat di situ juga ada keluarganya. Artinya lah keluarganya oleh Miriam, ada neneknya, jadi dia kayak ngobrol-ngobrol, gali-gali informasi. Akhirnya Karen pun mendapatkan informasi yang cukup mengenai Enrique. Itulah polanya, dia selalu mendapat nama baru, dia mata-matai, pelajari kebiasaan dan juga perilaku pelaku, mengumpulkan informasi, hingga akhirnya dia berhasil menangkap 10 orang pelaku penculikan Karen dalam kurun waktu 3 tahun saja. Bertahun-tahun nih guys, usaha Miriam menangkap pelaku penculikan anaknya Karen. Tentu saja itu nggak berjalan mulus aja kayak langsung dapat nama, dapat informasi langsung tangkap. Enggak. Seringkali Miriam ini menerima ancaman pembunuhan loh guys. Tapi karena dia sudah bertekad dia akan menangkap semua pelaku penculikan terhadap anaknya, Miriam nggak takut sama sekali. Dia tetap lanjut mencari satu persatu siapa pelakunya dan berusaha untuk menangkap mereka. Keberhasilannya memenjarakan 10 orang ini membuat Miriam ini dianggap sebagai seorang pahlawan di kotanya. Tentu saja membawa ketenaran terhadap Miriam. Foto dan juga ceritanya menyebar luas, membuat Miriam ini rentan dijadikan incaran oleh kelompok mafia. Dan tentu saja penyamaran Miriam terbongkar dong. Tapi Miriam yang memang mentalnya sudah sekuat baja, dia udah nggak kenal takut, dia sama sekali nggak lari. Walaupun foto dan ceritanya sudah tersebar luas, nggak masalah, dia nggak lari sama sekali. Malah Miriam ini dia mendirikan sebuah organisasi yang membantu orang tua ataupun keluarga yang mengalami hal yang sama dengan dia. Orang-orang yang juga ada anggota keluarganya yang diculik dan tidak mendapat jawaban yang mereka inginkan dari pihak pemerintah. Nah, dia membuat sebuah grup untuk membantu orang-orang tersebut. Namun sayangnya perjuangan Miriam ini harus berakhir bertepatan pada Hari Ibu di Meksiko pada tahun 2017. Miriam ditemukan oleh suaminya terbaring di depan pintu rumahnya dengan polisi tertelungkup dan tangannya sedang berada di dalam tas tangannya. Itu tepat di sebelah pistol. Jadi kayaknya pas Miriam ini mau ditembak itu dia juga cepat-cepat ambil pistolnya, tapi saya kalah cepat dari penyerangnya. Dan putranya Louis, untuk menghormati ibunya, dia kembali ke San Francisco melanjutkan menjalankan organisasi yang sudah dibentuk oleh Miriam sebelumnya, grup pencarian orang yang hilang. Grup yang didirikan oleh Miriam ini sudah beranggotakan 600 orang lebih, tapi kabar terbunuhnya Miriam juga tentunya membawa ketakutan untuk anggota grup ini. Mereka juga takut kayak nanti mereka dijadikan sasaran selanjutnya nih oleh para mafia atau gimana. Namun guys, meninggalnya Miriam bukan berarti habislah usaha dia untuk menuntut keadilan atas Karen. Polisi berhasil menangkap seorang wanita yang tidak disebutkan namanya di Veracruz berkat petunjuk yang sebelumnya sudah diberikan oleh Miriam ke pihak kepolisian. Dan wanita ini ternyata dia adalah pelaku yang menganiaya Karen pada saat ia diculik. Dari kisah Miriam Rodriguez ini kita bisa melihat bagaimana besarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
dia, jadi nggak takut kelompok mafia pun dilawannya, nggak ada rasa takutnya sama sekali kalau sudah berhubungan dengan anaknya. Dan luar biasanya walaupun dia sudah tiada, usahanya untuk menuntut keadilan atas anaknya pun tetap berjalan dan target terakhirnya pun pada akhirnya berhasil ditangkap. Tak hanya untuk dirinya sendiri, Miriam juga memberikan cahaya dan harapan untuk orang-orang yang memiliki nasib yang sama dengan dia. Luar biasa sekali ya ibu ini. Mari kita doakan agar Miriam dan juga putrinya Karen beristirahat dengan tenang, dan keluarga-keluarga di luar sana yang juga sedang mencari atau kehilangan anggota keluarganya semoga segera dipersatukan kembali. Oke guys, itu dia kisah yang sangat luar biasa yang kita bahas hari ini mengenai cinta dan kasih sayang seorang ibu. Kalau kalian ada saran dan juga ide mengenai video berikutnya, boleh tulis di komentar. Juga bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Dah!